Jadi untuk masyarakat Toraja sendiri di mana adalah kelompok etnis yang berasal dari pegunungan Sulawesi Selatan yang ada di Indonesia. Mereka termasuk dalam kelompok etnis Austronesia yang memiliki hubungan bahasa dan budaya dengan kelompok etnis lain di Indonesia dan Asia Tenggara. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang kaya, di antaranya adalah tradisi pemakaman yang unik yang dikenal sebagai Rambu Solo. Masyarakat Toraja juga dikenal dengan arsitektur rumah tradisional, di mana disebut dengan tongkonan, serta seni ukir yang indah, dan di mana juga struktur kekeluargaan yang kuat menjadi ciri khas dalam kehidupan sosial mereka. Dan mereka memiliki keterampilan dalam pertanian, di mana terutama dalam budidaya padi dan kakao. Meskipun mereka telah mengalami pengaruh dari luar, di mana mereka tetap teguh dan mempertahankan identitas dan tradisi mereka yang kaya. Tato dalam bahasa Toraja berarti orang, adalah patung yang dipahat dari kayu. Patung ini dikenal dalam masyarakat Toraja sebagai personifikasi orang yang telah meninggal. Pembuatan patung ini terikat pada berbagai ketentuan religius, mulai dari memilih dan menebang pohon nangka manglasa, sebuah ritus untuk menentukan jenis kelamin boneka yang dibuat, disabu sebuah ritus untuk menghabiskan tatau. Pembuatan tato tidak boleh dikerjakan oleh sembarangan orang. Sepanjang proses pembuatan ini diwajibkan bagi yang membuat untuk mengerjakannya dekat dengan jenazah. Patung yang dibuat harus menyerupai orang yang meninggal. Patung ini hanya dapat dibuat bagi para bangsawan atau tanah bulaan. Alasannya ialah patung tersebut merupakan representasi dari orang yang meninggal dan oleh karena itu harus disembah menurut statusnya. Melalui patung ini, interaksi dianggap tetap berlangsung karena tato dianggap menampakkan persekutuan yang langgeng antara orang hidup dan orang mati. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kemiringan atap dari rumah adat Toraja. Atap rumah adat Toraja ini memiliki kemiringan yang khas dan berbeda dengan atap rumah adat lain yang ada di Indonesia. Kemiringan atap ini didesain untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim dan juga estetika budaya setempat. Secara umum, rumah adat Toraja cenderung memiliki kemiringan yang lebih curam daripada rumah adat lain yang ada di daerah lain. Kemiringan atap ini memungkinkan air hujan untuk dengan cepat mengalir ke bawah dan menghindari genangan air di atas atap. Meskipun tidak ada angka pasti untuk kemiringan atap rumah adat Toraja karena bisa bervariasi tergantung pada desain dan ukuran rumah. Namun, kemiringan atap ini biasanya cukup curam. Beberapa rumah adat Toraja memiliki atap yang hampir vertikal di bagian sampingnya, dengan kemiringan yang lebih landai di bagian tengah atap. Ini membantu mengalirkan air hujan dengan lebih efisien dan juga memberikan ruang yang lebih besar di bagian dalam rumah. Secara keseluruhan, kemiringan atap rumah adat Toraja merupakan bagian integral dari desain rumah adat tersebut dan memberikan karakteristik yang unik dan membedakannya dari rumah adat dari daerah lain yang berada di Indonesia. Baik, lanjut material rumah adat Toraja. Rumah adat Toraja juga dikenal sebagai tongkoan, merupakan rumah tradisional suku Toraja di Sulawesi Selatan, Indonesia. Tongkoan memiliki ciri khas arsitektur yang unik dan merupakan simbol penting dalam budaya Toraja. Berikut adalah beberapa bahan utama yang digunakan dalam pembangunan rumah adat Toraja. Yang pertama, material kayu. Kayu adalah bahan utama dalam konstruksi tongkoan. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu keras lokal seperti kayu jati atau kayu merantai. Kayu dipotong dan diukir dengan detail yang rumit untuk membentuk struktur atap, dinding, dan tiang-tiang rumah. Yang kedua, bambu. Bambu juga sering digunakan dalam konstruksi rumah adat Toraja. Bambu digunakan untuk membuat
atap rumah serta dinding dan jendela. Yang ketiga, batu. Batu alam digunakan untuk membangun dasar rumah dan sebagai pondasi. Batu-batu besar dipilih dan disusun dengan cermat untuk memberikan kestabilan struktur rumah. Yang keempat, ceramai atau rumbia. Ceramai atau daun rumbia digunakan sebagai bahan atap rumah. Mereka dipasang secara rapat untuk menciptakan lapisan atap yang kuat dan tahan terhadap cuaca. Baik, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan rumah adat Tongkonan. Yang pertama itu dari kelebihannya, rumah adat Tongkonan memiliki kelebihan yang pertama itu dia berorientasi pada arah utara dan selatan sehingga menyesuaikan dengan angin darat dan laut. Yang kedua, terdapat jendela kecil pada sisi timur dan barat untuk sirkulasi angin dan masuknya cahaya matahari. Yang ketiga, material atapnya menggunakan material dari alang-alang sehingga mampu menyerap panas. Dan yang keempat itu tiang-tiang yang terdapat pada lubung padi di rumah adat Tongkonan itu terbuat dari pohon palem yang licin sehingga itu meminimalisir atau menghalangi untuk hewan-hewan kecil untuk naik ke tempat itu. Dan untuk kekurangannya sendiri terdapat 3. Yang pertama itu dari segi biaya, untuk membangun rumah adat Tongkonan itu membutuhkan biaya yang besar. Kemudian dari materialnya, yang kedua itu material terbuat dari material kayu sehingga rentan atau mudah terbakar. Dan yang ketiga itu rumah adat Tongkonan memiliki banyak ukiran sehingga bisa menampung atau terdapat debu-debu pada ukiran-ukiran tersebut yang dimana itu bisa menyulitkan untuk maintenance atau pembersihan dan itu bisa berpengaruh pada kesehatan pengguna. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Septian Urwan, NIM 21211011. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan ukiran, warna, serta makna dari rumah adat Tongkongan ini. Ukiran Toraja menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suku Toraja, Sulawesi Selatan. Suku Toraja dikenal memiliki sejumlah kekayaan alam dan aneka ragam budaya, termasuk karya seni rupa ukir yang indah. Ragam jenis ukiran ini biasanya ditemui pada dinding rumah adat Toraja. Selain itu, ukiran Toraja juga digunakan pada bagian luar alang, erong, atau peti jenazah. Warna-warna yang digunakan dalam ukiran Tongkongan ada 4 macam, yakni putih, kuning, merah, dan hitam. Masing-masing memiliki makna spiritual tersendiri. Berikut adalah makna setiap warna ukiran Toraja. Putih menandakan arah mata angin utara sebagai simbol kebesaran dan tempat bertakhta Wang Matua atau Tuhan Allah. Kuning menandakan warna matahari terbit sehingga menandakan arah mata angin timur sebagai simbol kematangan, kehidupan, dan penghormatan kepada dewa-dewa, khusus dalam kepercayaan agama asli orang Toraja. Merah menandakan warna matahari saat tenggelam sehingga menandakan arah mata angin barat sebagai simbol keberanian dan sebagai simbol kematian.
Hitam menandakan arah mata angin selatan sebagai simbol kembali ke awal sebelum terang diciptakan dan bersenyamnya arwah orang mati. Berikut ini adalah jenis ukiran Toraja beserta maknanya. Yang pertama, Fabarealo, menyatakan tanda kemuliaan kepada Tuhan yang telah menciptakan matahari, lambang kebesaran, keagungan, dan kebanggaan bagi orang-orang Toraja. Suatu kesatuan yang utuh dan bulat dan memiliki tujuan yang sama dari negeri Tondok, Lepongan bulan tanah matahari, Alo. Kedua, Patendong. Patendong memiliki makna ukiran yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi masyarakat Toraja, jenis ukiran ini dilukiskan pada Indo, para papan besar teratas, dan pada dinding-dinding menyangga badan rumah dan lumbung padi. Yang ketiga, Palondongan, melambangkan keberanian seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Diharapkan penghuni rumah mendapatkan keturunan yang berani seperti ayam jantan, yang kelak dapat milik. Ya, pengaruh kebudayaan terhadap rumah adat Tongkonan. Rumah adat Toraja dengan nama lain Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Tongkon sebagai tempat duduk karena dahulu menjadi tempat berkumpulnya para bangsawan Toraja untuk berdiskusi. Masyarakat suku Toraja menyebut Tongkonan sebagai ibu dan alang sura yang berfungsi sebagai lumbung padi sebagai bapak. Rumah adat Tongkonan selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga memiliki fungsi sosial budaya yang bertingkat-tingkat di masyarakat. Ruangan Tongkonan. Wujud fasad pada rumah Tongkonan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki Tongkonan. Dikenal dengan nama suluk Banua karena terbentuk oleh hubungan antara tiang-tiang dari kayu dengan sulur atau roroan. Bagian ini dahulu berfungsi sebagai tempat mengurung binatang seperti kerbau dan babi pada malam hari dan tidak mempunyai fungsi religius. Tiang-tiang yang menyangga Tongkonan terbuat dari kayu dan berbentuk 4 persegi panjang. Lokasi tanah Toraja di daerah pegunungan dengan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu 1.500 mm per tahun sampai dengan lebih dari 3.500 mm per tahun. Ini menyebabkan kayu mudah lapuk dan tanah menjadi lunak. Pemikiran demikian menghasilkan penggunaan pondasi batu alam yang mana melindungi tiang-tiang kayu dari air tanah sekaligus mencegah turunnya bangunan karena lunaknya tanah. Bagian bawah rumah bangsawan terdapat tiang utama rumah yang tidak berfungsi struktural disebut ariri posi atau tiang pusar. Pada bagian atas pondasi tiang-tiang kayu digunakan sebagai lantai ruang tengah yang secara keseluruhan terbuat dari kayu tanpa finishing. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur unik dari rumah adat Tongkonan, Toraja. Rumah adat Tongkonan memiliki material utama yang berasal dari kayu uru. Kayu ini dapat dengan mudah dijumpai di daerah Sulawesi karena memang banyak tumbuh di kawasan ini. Kayu uru memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan kualitas yang tinggi. Tongkonan kaya akan unsur kepercayaan, tradisi kuno, perbedaan, serta merupakan bagian dari kebanggaan masyarakat Toraja. Maka tak heran rumah ini tidak dapat dibangun dengan sembarangan. Bagian atap Tongkonan merupakan bagian yang paling mencolok, bentuknya menyerupai perahu. Ini menjadi simbol sekaligus pengingat bahwa leluhur mereka menggunakan perahu untuk
bisa sampai ke Pulau Sulawesi. Di bagian atas, rumah biasanya akan terpasang patung kepala kerbau. Terdapat 3 warna kepala kerbau, yakni putih, hitam, dan belang. Bisa disebut bule. Di beberapa bangunan tongkonan juga terdapat patung tambahan berupa kepala ayam atau kepala naga. Ini menjadi petanda bahwa pemilik rumah adalah sesepuh di daerah tersebut. Tidak ketinggalan, alang atau lumbung juga dibangun di depan tongkonan. Alang memiliki bentuk ukiran ayam dan matahari di atas bangunan yang melambangkan kemakmuran orang Toraja. Tidak ketinggalan, alang juga biasanya dibangun tidak hanya berjumlah 1, namun disesuaikan dengan jumlah keturunan. Memiliki rumah akan meletakkan padi-padi yang masih bertangkai di dalam alang. Uniknya, terkadang alang juga menjadi tempat penyimpanan barang berharga. Tongkonan dan alang dibangun berhadapan sesuai dengan arah utara dan selatan. Kedua bangunan ini ternyata memiliki filosofi yang berperan sebagai pengganti orang tua. Tongkonan dikabarkan sebagai ibu yang melindungi anak-anaknya, yaitu orang Toraja. Sedangkan alang yang berupa lembung adalah ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sampai saat ini, tongkonan tetap menjadi pegangan hidup masyarakat Toraja yang terus dilestarikan kebudayaannya sebagai bentuk penghormatan kepada kebudayaan peninggalan leluhurnya. Terima kasih atas kesempatan. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Risman Nase, NIM 22211010, dan saya di sini akan membahas tentang konstruksi tongkongan rumah adat Toraja. Dan sebelum itu, pertama-tama kita perlu tahu bahwa tongkongan yang dimaksud dengan tongkongan ini adalah sebuah rumah dalam bahasa Toraja, atau bisa disebut dengan rumah adat Toraja. Di sini ada teknologi dan konstruksi tongkongan. Perpaduan teknologi dan konstruksi atap berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas. Jadi atau bisa disebut dengan rumah adat Toraja. Di sini ada teknologi dan konstruksi tongkongan. Perpaduan teknologi dan konstruksi atap berbentuk perahu dengan susunan atap bambu menjadi ciri khas. Jadi tongkongan ini memiliki sistem konstruksi yang dimana ada kayu dan ada konstruksi bambu. Rumah tradisional Toraja ini atau tongkongan, penonjolan atap di bagian depan dan belakang atau sering dibilang longa, memperlihatkan konstruksi kuda-kuda yang agak rumit dibandingkan dengan atap bangunan rumah tradisional lainnya. Jadi untuk konstruksi rumah adat tongkongan ini di Toraja, dia termasuk arsitektur vernakular, dan dimana untuk konstruksi tersebut dia tidak memiliki atau tidak memakai seperti bahan atau material pada konstruksi seperti paku, yang sama halnya dengan arsitektur Nias. Dia untuk konstruksi itu saling mengikat. Di sini kedua anjungan atap yang menjulang pemiringan longa, bentangnya mencapai 8 meter. Sebagian besar punggung dan semacam nok dari tongkongan berbentuk hiperbolik. Dari segi konstruksi berbentuk melengkung hiperbolik lebih menguntungkan karena konstruksi atap pada bagian punggung semuanya menerima gaya tarik yang sesuai dengan kekuatan. Jadi konstruksi untuk rumah adat tongkonan ini dia berdiri di batu yang sudah dibentuk, dan di atas batu tersebut untuk konstruksi penyangga itu dari bawah itu didirikan di atas batu tersebut. Kekuatan dan bahan bangunan yaitu dari kayu dan bambu. Seperti yang saya bilang tadi,
Untuk konstruksi itu ada dua material, ada dua komponen dia pakai, yaitu komponen dari kayu dan bambu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis atau tingkatan rumah adat Tongkonan. Yang pertama yaitu Tongkonan Pekamberan. Jenis rumah adat Tongkonan ini sendiri secara khusus dibagi para keluarga besar dari tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi di masyarakat. Rumah adat ini umumnya digunakan oleh para penguasa untuk mengatur proses pemerintahan adat Toraja. Dengan keberadaan Tongkonan ini kemudian mewajibkan pada keluarga turunan pemiliknya kemudian melanjutkan tugas menjaga tradisi untuk mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu Tongkonan Layuk. Tongkonan Layuk sebagai jenis rumah adat yang pertama kali menjadi pusat pemerintahan. Urusan-urusan kekuasaan dan pemerintahan kemudian dilangsungkan di rumah Tongkonan Layuk ini. Selain itu, rumah Tongkonan Layuk juga menjadi salah satu simbol masyarakat Toraja sesuai cerminan para leluhurnya. Yang ketiga yaitu Tongkonan Batu Arere. Tongkonan Batu Arere merupakan rumah Tongkonan ketiga. Meskipun berperan sebagai tempat pembinaan keluarga di suku Toraja yang hendak membangun rumah Tongkonan pertama kali. Rumah adat Toraja ini tidak memiliki kekuasaan dalam adat. Rumah adat Tongkonan Batu Arere juga kerap digunakan oleh masyarakat Toraja sebagai rumah para keluarga biasa dan digunakan sebagai hunian yang berukuran tidak terlalu besar dibandingkan rumah Tongkonan lainnya. Setting Banua yang dimaksud yaitu seperti atap atau loteng. Fungsi untuk atap atau loteng ini bagian atas yaitu untuk menyimpan barang berharga seperti kalung atau emas. Yang kedua, kale Banua yang bahasa Indonesianya adalah bagan. Bagian bangunan rumah fungsi bangunan ini untuk aktivitas seorang pengguna. Bagan ini juga untuk temuan begitu. Yang tiga yaitu kolma. Yang dimaksud yaitu bawah bangunan Tongkonan. Untuk kolma yaitu untuk memelihara hewan peliharaan atau untuk tempat nongkrong begitu tuh, atau tempat kasih sama kamu. Perkenalkan, nama saya Kusum Citro dengan NIM 2121003. Saya akan membahas tentang asal-usul masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja berasal dari daerah Teluk Tonkin yang terletak di antara Tiongkok dan Vietnam. Kemudian mereka berlayar memasuki daerah Filipina sehingga ada yang disebut Palawan dan ada juga yang disebut sebagai daerah Batak yang ada di Filipina. Kemudian dari Filipina mereka menyebar menuju dua arah yaitu Sulawesi dan Sumatera. Di Sumatera mereka menuju daerah Toba sehingga daerah tersebut menjadi daerah Batak. Kemudian di daerah Sulawesi mereka akan menuju daerah Toraja. Oleh karena itu di antara Batak dan Toraja memiliki sebuah kesamaan. Apabila kita merujuk pada kesamaan tersebut, masyarakat Toba dan Toraja semua memperlihatkan adanya keruncingan-keruncingan pada bagian depan rumah tradisional mereka. Kemudian jika melihat pada bentuk, warna, dan ornamen secara visual hampir memiliki kesamaan, namun memiliki makna yang berbeda. Kesamaan lainnya seperti dari tari tradisional mereka. Di Toraja ada tari yang disebut sebagai tarian Mak Badong, memiliki kesamaan dengan tari tortol yang berasal dari Batak Toba. Demikian, terima kasih.